Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari gaya hidup mewah dapat digunakan awal menelusuri perbuatan korupsi atas kekayaan seseorang. Berkaca dari kasus petinggi pejabat Rafael yang memiliki uang 51 miliar karena anaknya melakukan hidup mewah, akhirnya harta atau tabungannya senilai 51 miliar ketahuan karena selaku petinggi pajak hanya sebesar 2 juta gajinya. Ditambah tunjangan khusus lainnya yang tidak seimbang dengan gaya hidup mewahnya. Diduga semua kekayaan yang dimiliki petinggi pajak Rafael dari hasil korupsi. Berakibat petinggi pajak Rafael dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Kasus Rafael selaku petinggi pajak dapat digunakan atau diterapkan kepada pejabat negara lainnya untuk mengungkap perbuatan korupsi dari semua pejabat negara dan PNS. Karena pejabat negara banyak yang memiliki harta kekayaan berupa mobil mewah, ada yang memiliki 10 buah rumah pribadinya mewah atau sekarang satu rumah nilainya bisa mencapai 100 miliar. Belum lagi gaya hidup istrinya mewah, hanya tas saja yang dipakai bisa bernilai 1 miliar. Perhiasan emas dan berlian setiap hari dipakai berganti-ganti. Ditambah lagi kepada anaknya diberikan satu mobil satu orang. Semua gaya hidup mewah tersebut tidak mungkin dari hasil gajinya, diduga hasil dari korupsi yang diperoleh bertelian dengan jabatan yang disandangnya. Mengingat indeks persepsi korupsi masih tinggi di Indonesia yang menurun dari 82 menjadi 38, turun 4 angka, berarti perbuatan korupsi masih merajalela di Indonesia atau meningkat terus jumlah perbuatan korupsi. Untuk menurunkan perbuatan korupsi di Indonesia, di mana gaya hidup mewah dapat digunakan PPATK untuk alasan pertama menelusuri kekayaan yang dimiliki pejabat negara. Bila hasil temuan PPATK jumlah kekayaan seseorang pejabat tidak seimbang dengan gajinya, maka PPATK melaporkan kepada aparat penegak hukum. Antara lain bisa dilaporkan PPATK ke salah satu penegak hukum, yaitu Kepolisian, Jaksa Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya, PPATK agar gaya hidup mewah dapat dijadikan sebagai awal memeriksa kekayaan seseorang pejabat negara atau aparat sipil negara. Diduga pejabat negara atau PNS tidak berani melakukan korupsi lagi. Dalam waktu singkat akan menurun perbuatan korupsi yang merugikan uang rakyat. Berkaca dari kasus petinggi pajak Rafael yang memiliki uang 51 miliar karena anaknya melakukan hidup mewah, akhirnya harta atau tabungannya senilai 21 miliar ketahuan karena selaku petinggi pajak hanya sebesar 2 juta gajinya, ditambah tunjangan khusus lainnya yang tidak seimbang dengan gaya hidup mewahnya. Diduga semua kekayaan yang dimiliki petinggi pajak Rafael dari hasil korupsi. Berakibat petinggi pajak Rafael dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Kasus Rafael selaku petinggi pajak dapat digunakan atau diterapkan kepada pejabat lain, pejabat pemerintah lainnya untuk mengungkap perbuatan korupsi dari semua pejabat negara atau PNS. Karena pejabat negara banyak yang memiliki harta kekayaan berupa mobil mewah, ada yang memiliki 10 buah rumah pribadinya mewah. Kalau sekarang satu rumah nilainya sampai 100 miliar, belum lagi gaya hidup istrinya mewah, hanya tas yang dipakai bisa bernilai 1 miliar.
perhiasan emas dan berlian setiap hari dipakai berganti-ganti. Ditambah lagi kepada anaknya diberikan satu mobil satu orang anak. Semua gaya hidup mewah tersebut tidak mungkin dari hasil gajinya. Diduga hasil dari korupsi yang diperoleh bertalian dengan jabatan yang disandangnya. Mengingat indeks persepsi korupsi masih tinggi di Indonesia yang menurun dari 82 menjadi 38, turun 4 angka. Berarti perbuatan korupsi masih merajalela di Indonesia atau meningkat terus jumlah perbuatan korupsi. Untuk menurunkan perbuatan korupsi di Indonesia, di mana gaya hidup mewah dapat digunakan PPATK untuk alasan pertama menelusuri kekayaan yang dimiliki pejabat negara. Bila hasil temuan PPATK jumlah kekayaan seseorang pejabat tidak seimbang dengan gajinya, maka PPATK melaporkan kepada aparat penegak hukum. Antara lain bisa laporkan PPATK ke salah satu penegak hukum, yaitu ke polisi, Jaksa Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya, PPATK agar gaya hidup mewah dapat dijadikan sebagai awal memeriksa kekayaan seseorang pejabat negara atau aparat sipil negara. Diduga pejabat negara atau PNS tidak berani melakukan korupsi lagi. Dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat akan menurun perbuatan korupsi yang merugikan uang rakyat. Sekian dan terima kasih.